Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Nur Sabani dengan NIM 2003-968 dari kelas 1C PG PAUD. Saya di sini akan memaparkan materi dari karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Teknologi khususnya gadget terhadap perkembangan sosial anak usia dini. Pertama ada pendahuluan. Nah, di era seperti sekarang ini banyak orang yang sudah mengenal gadget dan hampir semua orang juga mempunyai benda tersebut. Nah, hal tersebut dikarenakan sangat dibutuhkannya teknologi pada saat sekarang ini. Nah, gadget merupakan salah satu bukti nyata bahwa teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sekarang ini. Nah, salah satunya berpengaruh terhadap perkembangan sosial pada anak usia dini. Selanjutnya ada kajian teori. Seperti yang kita ketahui bahwa gadget ini merupakan bentuk nyata dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang ini. Hingga tidak sedikit orang mengenal apa itu gadget. Bahkan anak usia dini pun tidak sedikit yang sudah mengenal gadget. Dan metode yang diambil dalam pengumpulan data adalah studi pustaka, dan metode yang digunakan untuk pengkajian ini adalah studi literatur. Nah, menurut JED pada tahun 2018, studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca, menulis, menganalisis, dan mengolah bahan untuk penelitian. Selanjutnya ada temuan dan pembahasan. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada gadget, yang kedua ada anak usia dini, yang ketiga ada perkembangan sosial anak usia dini, yang terakhir ada dampak gadget terhadap perkembangan sosial anak. Nah, gadget ini merupakan suatu istilah dalam bahasa Inggris yang artinya ini sebuah alat elektronik yang berukuran kecil yang memiliki berbagai fungsi secara khusus. Nah, gadget ini mempunyai fungsi serta manfaat yang sesuai dengan kegunaannya. Nah, fungsi dan manfaat gadget ini yaitu yang pertama sebagai alat untuk berkomunikasi, yang kedua untuk bersosialisasi, dan yang terakhir untuk pendidikan. Nah, untuk komunikasi ini pada zaman dahulu, untuk berkomunikasi ini kita harus menggunakan surat dan mengirim terlebih dahulu dan menunggu jawabannya ini dengan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang dengan adanya gadget ini, kita atau manusia ini dengan mudah dapat berkomunikasi secara cepat dan tepat tanpa harus menunggu jawaban dengan waktu yang cukup lama. Nah, untuk sosialisasi di dalam gadget ini terdapat berbagai macam aplikasi dan fitur untuk memudahkan manusia ini untuk mendapat kabar dan berita. Nah, dengan adanya gadget ini dapat memudahkan manusia untuk menambah teman dan menjalin hubungan dengan keluarga jauh tanpa memakan waktu lama untuk berbagi kabar dan informasi. Nah, untuk pendidikan pada era globalisasi sudah jarang belajar ini menggunakan buku. Dengan adanya gadget ini, belajar bisa langsung dengan cara mengakses berbagai macam ilmu. Menurut Augusta, pada tahun 2012, hakikat anak usia dini ini merupakan individu unik yang memiliki pola perkembangan dan pertumbuhan dalam aspek sosial, emosional, fisik, motorik, bahasa, dan kognitif yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang sedang dilaluinya. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kedewasaannya yang terjadi secara sistematis. Nah, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan sosial merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan antara individu maupun kelompok. Dampak negatif dalam penggunaan gadget secara berlebihan. Yang pertama yaitu waktu menjadi terbuang dengan percuma. Nah, ketika sedang asyik dengan sesuatu, anak cenderung akan menghabiskan waktunya untuk melakukan hal yang tidak penting seperti menggunakan gadget seperti main game atau menonton video. Nah, waktu tersebut biasanya dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya untuk anak lakukan, tetapi dengan adanya gadget ini anak lebih menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, lalu
Yang kedua ada mengganggu perkembangan otak. Terlalu sering menggunakan gadget untuk sesuatu yang kurang penting dapat menghambat perkembangan otak, sehingga kemampuan berbicara dan mengekspresikan pikirannya ini akan sedikit mengalami hambatan. Yang ketiga adanya berbagai macam fitur yang tidak sesuai dengan umur anak ini akan mempengaruhi nilai, norma, edukasi, dan agama anak. Lalu mengganggu kesehatan. Dengan terlalu sering menggunakan gadget dapat mengganggu kesehatan, khususnya mata, dan minat anak akan menjadi sedikit terhadap membaca karena terlalu sering melihat objek bergerak dan bergambar yang instan untuk dicari. Lalu yang kelima ada menghilangkan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Nah, ada dampak positif dalam penggunaan gadget ini. Yang pertama, memudahkan untuk berkomunikasi. Hal ini memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dari kita. Misalnya melalui SMS, melalui telepon yang jauh lebih cepat dan praktis. Yang kedua, menambah pengetahuan. Nah, dengan gadget dapat dengan mudah mengakses situs tentang pengetahuan atau berita dengan menggunakan aplikasi yang berada dalam gadget. Yang ketiga, menambah teman. Banyaknya jejaring sosial yang bermunculan dapat memudahkan kita untuk mencari teman melalui media sosial yang terdapat dalam gadget. Lalu yang terakhir, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Kesimpulannya adalah gadget diperkenalkan kepada anak dengan cara sewajarnya saja, agar anak dapat bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Memandang untung dan ruginya mengenalkan gadget pada anak, kesimpulannya memanglah tergantung pada kesiapan orang tua dalam mengenalkan serta mengawasi anak di kala sedang bermain gadget. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.